Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membahas tentang metode pengembangan dalam sebuah penelitian. Kebetulan saat ini saya mengambil skripsi yang disusun oleh Lela Nur Lela dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Negeri Raden Intan, Lampung. Dengan judul skripsinya Pengembangan Media Pembelajaran Basibuk dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini di Playgroup Islam Bina Balita Wai Halim, Bandar Lampung, tahun ajaran 2017-2018. Oke, langsung saja ke metode penelitian. Pada skripsi ini menggunakan penelitian pengembangan media pembelajaran Basibuk untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak di Playgroup Islam Bina Balita, mengacu pada jenis penelitian pengembangan Research and Development. Menurut Sugiono, bahwa penelitian Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Langsung saja ke prosedur penelitian dan pengembangan. Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dikembangkan, peneliti melakukan penyederhanaan dan pembatasan menjadi 7 tahapan. Sebenarnya ada 10 tahapan, tapi karena ada beberapa faktor, jadi disederhanakan menjadi 7 oleh peneliti. Yang pertama karena keterbatasan waktu, yang kedua karena keterbatasan dana. Adapun masalah itu yang menjadi faktor penyederhanaan dari metode pengembangan ini. Yang pertama, dalam metode pengembangan ini, yang pertama itu potensi dan masalah. Langkah awal peneliti yaitu dia melakukan wawancara guru kelas di Playgroup Islam Bina Balita Wai Halim, Bandar Lampung mengenai media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran bahasa dalam penambahan kosakata menggunakan metode tanya jawab dan bernyanyi, kemudian pengenalan huruf abjad pada anak hanya dengan media buku cetak saja sehingga anak merasa bosan dalam kegiatan tersebut. Jadi salah satu masalah atau kendala menurut guru adalah pengajaran bahasa dalam pengenalan huruf abjad sangat sulit apabila diajarkan dengan media yang menarik, diajarkan tidak menggunakan media yang menarik. Tujuh tahapan pengembangan itu yang pertama itu yang mereka lakukan itu potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat itu validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam uji coba produk, dan yang terakhir revisi produk. Oke, kita langsung saja. Desain awal produk. Pengembangan produk yang dihasilkan itu berupa buku bergambar dari bahan kain flanel dengan tema alat transportasi sebagai media pembelajaran dalam peningkatan perkembangan bahasa anak usia dini dalam mengembangkan Basibuk yang diuji cobakan di Playgroup Islam Bina Balita.
Perkembangan ini berawal dari potensi masalah dan masalah potensi dan masalah yang didapat di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada guru di Playgroup Islam Bina Balita Bayi Halim Bandar Lampung. Dari hasil observasi wawancara bahwa di Playgroup Islam Bina Balita ini menggunakan Basibuk belum pernah digunakan sebagai media pembelajaran. Dari potensi dan masalah, ada peneliti ingin mengembangkan Basibuk sebagai media pembelajaran dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Kemudian peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui pengamatan, studi pustaka, dan pengumpulan teori tentang Basibuk sebagai media pembelajaran Basibuk. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Playgroup Islam Bina Balita Bayi Halim Bandar Lampung. Bahwasannya media pembelajaran digunakan belum bervariasi, yaitu hanya dengan media cetak dan pengenalan huruf. Kemudian peneliti mengumpulkan data tentang Basibuk dari internet, perbedaan pengembangan Basibuk yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Berikut gambar dari internet tentang Basibuk peneliti sebelumnya. Berdasarkan potensi dan masalah serta pengumpulan data telah dilakukan, maka peneliti mendesain produk media pembelajaran Basibuk untuk mengembangkan bahasa anak usia dini. Basibuk ini yang dirancang oleh peneliti ini, jenis kendaraan, cover, transportasi mobil-mobil ini. Yang berikutnya, kedua, hasil pengujian pengamatan. Setelah melakukan produk Basibuk sebagai media pembelajaran dalam bahasa anak usia dini, kemudian produk divalidasi oleh beberapa ahli menteri dan ahli media. Validasi produk dilakukan dua kali, yaitu validasi produk awal dan validasi produk setelah dilakukan perbaikan dan untuk penyempurnaan produk yang telah direvisi. Adapun validasi produk oleh ahli sebagai berikut: validasi oleh menteri, produk awal selesai kemudian divalidasi oleh menteri, divalidasi dan dilakukan oleh ahli menteri, yaitu Ibu Dr. Haji Eti Hadianti MPD. Hasil validasi oleh ahli menteri produk awal disajikan di dalam tabel seperti ini. Dan ini produk yang sudah divalidasi oleh menteri. Berdasarkan penilaian validasi ahli menteri, diketahui aspek 1 tentang tema segi edukatif mendapat presentasi 75%. Pada aspek 2 ini isi Basibuk terdapat presentasi 91,75%. Pada aspek 3 tentang penyajian mendapat presentasi 80%, kelayakan 81,25%. Jumlah skor penilaian 36 dari 11 indikator penilaian. Rata-rata penilaian validator ahli menteri yaitu 3,30 dengan presentasi kelayakan 82,6%. Data dianalisis penilaian ahli menteri dapat dilihat di gambar ini. Dari segi edukatifnya 75%, dari isi bukunya, dari isi Basibuknya itu 92%, dari penyajiannya itu 81% yang sudah divalidasi. Validasi oleh ahli media, produk awal yang telah selesai kemudian divalidasi oleh media. Divalidasi dilakukan oleh satu ahli media yaitu Ibu Kanada Komaria MPD. Hasil validasi oleh ahli media pada produk awal disajikan tabel berikut. Untuk covernya mendapat presentasi 87,5, dari segi estetika atau keindahan 82,5%, dan dari teknik pembuatannya itu 85%. Jadi untuk skornya itu tuh untuk keseluruhan penilaian itu 85%, dan itu sangat layak. Yang berikutnya revisi produk. Setelah dilakukan penilaian produk oleh validator, ahli menteri, dan ahli media, maka didapat saran dari para validator, kemudian saran dijadikan masukan untuk merevisi desain produk. Adapun hasil revisi dapat dijelaskan sebagai berikut.
ahli menteri hasil revisi dan berita perbaikan SARA pada Basibuk ini, yaitu adanya penjelasan alat-alat transportasi sesuai dengan gambar diletakkan pada halaman pertama. Yang kedua dari ahli media, hasil revisi dari ahli media berupa perbaikan dan saran pada Basibuk ini, yaitu penambahan identitas nama dan nama yang membuat Basibuk, penambahan aksesoris di setiap sisi halaman, dan merapikan kembali penempatan gambar. Oke, seperti begini revisinya. Kemudian ada hasil pengujian tahap kedua. Hasil pengujian yang pertama itu mendapat validasi penilaian guru. Tahapan uji coba dilakukan peneliti adalah pengujian terbatas. Namun sebelum melaksanakan uji coba, peneliti juga melibatkan guru playgroup Ibu Garnis Andesnika Yulizar SPD untuk menilai produk yang dikembangkan dari berbagai aspek. Pertimbangan peneliti untuk melibatkan guru dan menilai produk dikarenakan guru merupakan calon pengguna dan pelaksana pembelajaran. Hasil penilaian guru terdapat produk yang dikembangkan dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk materinya mendapat persen 87,3%, untuk penyajiannya 81,25%. Dan untuk presentasi untuk keseluruhannya rata-rata 84,37%, dan itu sangat layak untuk digunakan. Baik, ini secara grafiknya ini untuk penilaian dari guru. Uji coba terbatas. Yang kedua, uji coba terbatas dilakukan oleh peserta didik pada hari Senin 4 Juni 2018 di Playgroup Islam Bina Balita. Pada tahap ini, peserta didik diminta mencoba produk, memberikan penilaian terhadap produk yang dikembangkan melalui respon peserta didik. Hasil uji coba terbatas dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk tampilan 82,5%, untuk penyajiannya 85%, jumlahnya 167,5%, rata-rata 83,75%, dan itu sangat layak. Hasil wawancara dan observasi. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada salah satu guru selaku guru di Playgroup, yaitu Ibu Garnis Andesnika Yulizar SPD, mengenai kelayakan media Basibuk, dapat disimpulkan bahwa media ini sangat sesuai dengan anak usia 3-4 tahun. Media ini sesuai dengan perkembangan anak, dan media ini terdapat gambar-gambar jelas sesuai dengan tema serta terap kegiatan mencocokkan huruf abjad, membuat anak sangat senang dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data berupa observasi yang dilakukan di Playgroup Islam Bina Balita mengenai media pembelajaran Basibuk terhadap kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan Basibuk dalam pembelajaran membuat anak merasa senang ketika proses belajar mengajar. Media Basibuk ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak, yaitu penambahan kosakata anak, meningkat anak komunikatif dengan menyebutkan setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru, serta anak secara langsung mengenal huruf ketika permainan mencocokkan huruf pada media Basibuk. Revisi yang terakhir itu revisi produk. Setelah dilakukan penilaian oleh guru Playgroup Balita ketika uji coba terbatas, maka dapat saran dari guru, kemudian saran disajikan dimasukkan dalam revisi produk. Ini revisinya. Ini sebelum revisi dan ini sesudah revisi. Ini produk akhirnya. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.